Salam Suksma Angling Dharma. Selamat sore menjelang petang kepada semua para sinar, para abdi, para pengiring, para utusan, para pelayan, sekaligus para kesatria Laskar Angling Dharma Bali Dwipa dimanapun kalian berada. Salam LAD, LAD hidup, jaya, merdeka, rahayu. Semoga Guru Ratu temui sore menjelang petang ini semua para sinar dan alam semesta beserta isinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Matur susme atas doa kalian, baik itu kepada Guru Ratu maupun kepada temannya maupun siapapun. Sering Guru Ratu sampaikan, kita dalam hidup ini marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Yang penting apapun yang kita lakukan dasari hati tulus, jiwa bersih, dan juga sesuai dengan kemampuan dan keadaan kita. Karena kita di dalam berbuat kebaikan kan banyak cara, baik itu secara spiritual, rohani, pikiran, batin, maupun secara lahir. Kalau secara rohani, secara pikiran, kita kan bisa memberikan doa kepada semua siapapun. Karena semakin kita rajin memberikan doa, tentunya tiada lain tidak bukanlah mendoakan diri kita sendiri. Janganlah kita pelit, janganlah kita kikir untuk mendoakan sesama. Karena sejatinya doa itulah bagian daripada ibadah, bagian daripada bakti. Karma yang selama ini yang manusia lupakanlah karma yang tidak kelihatan adalah berdoa. Karena doa itu kita bisa sampaikan kepada siapapun. Dan tentunya berdoa itu adalah hal yang paling gampang, paling mudah. Dimanapun dan kondisi keadaan apapun kita masih mampu melaksanakan karma baik lewat berdoa. Dan juga tentunya kita berbuat kebaikan dengan cara hukum lahir. Mungkin kita memberikan nasihat, tutur, petuah, yang mungkin memberikan saran, pendapat lewat ilmu pengetahuan dan lain-lain. Mungkin menolong dengan cara hukum lahir berupa harta benda, tenaga, ya semuanya. Yang penting intinya kita ikhlas sesuai kemampuan dan keadaan. Jadi kembali Guru Ratu mengajarkan kepada para sinar, marilah kita sangat bersyukur atas segala sinar suci yang sudah banyak beliau berikan kepada kita. Salah satunya ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu tentunya mengajarkan agar kita semua menjadi manusia-manusia yang jiwa dan hatinya terang. Jauh daripada jiwa momo, ego, aku, sombong, angkuh. Apalagi ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah ajaran yang paling mendasar. Sebelum kita belajar yang lebih lainnya, apapun yang mungkin lebih tinggi, apapun yang mungkin kita pelajari di muka bumi ini, tapi kalau kita tidak mengenal ajaran dasar, tentunya itu kan kita akan timpang, bahkan mungkin kualat jadinya. Karena kita kurang menghormati, menghargai hal yang paling mendasar, yang utama, yang selama ini tentunya itu yang kita lupakan. Karena belum ada yang menjelaskan, memberitahu apa itu ajaran yang paling mendasar. Itu ajaran untuk menghormati, menghargai, dan selalu bakti suksma kepada Tuhan yang sudah ada dalam jiwa kita, yaitu roh, jiwa, atman, atau Tuhan itu sendiri. Coba pikir kalau kita dalam jiwa kita tidak ada roh, tidak ada suksma, tidak ada atman, namanya kalau agama Hindu atman namanya percikan kecil dari Tuhan. Tidak ada Tuhan yang ada dalam jiwa kita, bagaimana kita bisa hidup? Tidak usahlah kita bicara namanya pelajaran sastra atau pelajaran yang tinggi, atau mungkin apa yang kita lakukan di dunia ini, kalau tidak ada roh, tidak ada jiwa, tidak ada atman, kan kita tidak bisa hidup, apalagi melaksanakan yang lainnya. Makanya Guru Ratu memberitahu pada kalian sangat bersyukurlah kalian bisa menerima, mendapatkan ajaran spiritual Suksma Angling Dharma. Di samping kita belajar ke hal yang lain, kita belajar kalau hal yang positif apapun boleh, tidak ada yang melarang. Yang penting ajaran dasar itu jangan lupa. Jangan sampai kita kesannya religius, selalu berbicara yang bersifat religius, bersifat suci, bersifat kebenaran, yang bersifat memang ketuhanan. Memang bagus dan benar itu, tidak ada yang salah. Kita sembahyang kemana-mana, maturan tangkir sampai ke Jawa, sampai ke India, sampai ke Arab, sampai ke Yerusalem, sampai kita sudah banyak gelar kesucian atau mungkin gelar hukum lahir. Tapi angkian nyawa atman yang selama ini selalu menyatu dalam jiwa kita, kita tidak pernah ngaturang suksma, tidak pernah kita ngaturang bakti. Untuk itulah agar semuanya itu
tidak menjadi suatu ketimpangan, bahkan mungkin menjadi suatu hal yang membuat apa yang mungkin selama ini kita lakukan menjadi seakan sia-sia. Karena semakin kita belajar religius, semakin kita belajar kesucian, menjadi orang suci, mungkin semakin kita belajar hal-hal mendalami ketuhanan, di situ kita akan penuh diuji lagi. Karena kita ada suatu ajaran dasar, pengetahuan dasar yang selama ini manusia tidak tahu, yaitu hormat dan bakti. Syukurin dulu, karena kita kurang bakti dan kurang bersyukur pada Tuhan yang selalu bersama kita, yang membuat kita bisa berkata, berbuat, berpikir, berkata, berbuat, maupun melaksanakan apapun. Makanya jalankan ajaran spiritual Susmo ke dalam, membakti ke dalam dulu. Di setiap digerakkan mau beraktivitas apapun, mohon doa, mohon izin, mohon restu pada beliau dulu. Karena angkian menyilih, semua minjem, nah, itu roh, fisik, materi, semuanya di dunia ini adalah titipan. Karena kita minjem, makanya kita mohon izin. Setelah kita selesai minjem, kita harus ngaturan suksma. Itulah ajaran spiritual Susmo Dharma, adalah ajaran ketuhanan. Bukan ratu yang menciptakan, bukan ratu yang mengadakan, tapi Tuhan cuma lewat lantaran ratu. Semua ajaran yang ada di dunia ini pasti ada yang dipakai lantaran. Kalian bersyukurlah kalian mendapat wahyu dari ratu. Kalianlah orang yang pertama mendapatkan ajaran spiritual Susmo Dharma, ajaran ketuhanan dari ratu. Itu kalian harus bersyukur. Kalian mendapatkan anugerah yang luar biasa sebenarnya. Orang banyak belajar sastra, belajar buku, itu ada sudah banyak buku-buku itu didapatkan dari berbagai macam ya tempat, dari mana sumbernya. Itu pasti ada sumber yang utama. Sumber yang utama pasti tetap Tuhan. Dia ada lantarannya. Jadi ajaran spiritual Susmo Dharma tidak boleh dibukukan, tidak boleh dicatat, tidak boleh ditulis, harus berdasarkan ya pemahaman. Ini ajaran seruti dalam agama itu, ajaran yang hanya bisa didengarkan, yang disampaikan dengan dengar. Karena ajaran Susmo Dharma tidak ada berdasarkan kitab sastra. Ini bersumber langsung dari alam pikiran ratu yang diberikan oleh Tuhan. Beda kalau ajaran leluhur sastra kan ya digali dari buku yang diterjemahkan, atau mungkin ada dapat dari referensi mana kita sampaikan. Kalau itu langsung dari pikiran Guru Ratu. Oke, semua kompak semua, para sinar LAD hidup jaya merdeka rahayu.